Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5 sampai 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan Ia berkata,
Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus sebagai daya hidup. Bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang seorang yang kulitnya penuh luka penyakit menular berjumpa dengan Yesus. Ia memohon pada Yesus untuk disembuhkan. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah tahir." Yesus mengulurkan tangan, menyentuh orang itu, dan seketika itu juga ia pun sembuh. Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Namun kepercayaan orang sakit itu kepada Yesus ikut memungkinkan bahwa ia mengalami penyembuhan. Bacaan pertama pada hari ini menyampaikan bahwa Yesus benar-benar yang harus dipercaya. Ia adalah Anak Allah yang kehadirannya memberi kesaksian tentang Allah Bapa Sang Empunya kehidupan. Selanjutnya dikatakan bahwa yang percaya Yesus adalah Anak Allah mengalahkan dunia, ia memiliki Dia yang mempunyai kesaksian, yakni kehidupan yang kekal. Karunia hidup yang kekal dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupan dunia dengan mengatasi kalamitas seperti sakit penyakit dan kemalangan bahkan kematian. Saudara-saudari terkasih, orang kusta itu bertemu dengan Yesus yang ia percaya dapat mentahirkannya. Dan ia pun menjadi tahir dan sembuh. Ia menerima daya yang menghidupkan. Daya hidup itu menggerakkannya untuk bersaksi dan bahkan bergelora dalam semangat untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik tentang Yesus Kristus. Dalam pembaptisan, kita pun telah menyatakan kepercayaan iman kita. Kiranya dalam diri kita pun hadir Sang Daya Hidup, Yesus Kristus yang menampakkan dunia, hidup yang kekal, melalui kerelasediaan kita untuk mengulurkan tangan kasih dalam semangat sukacita, untuk terus mewartakan kabar baiknya. Semoga kita disembuhkan dari luka-luka dosa dan berdaya warta untuk hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.